Suasana genting terlihat di kawasan distrik Haifa, tepatnya di Kiryat Ata. Sebuah taman kanak-kanak terkena pecahan rudal Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Petugas penyelamat langsung mendatangi lokasi dan mensterilkan lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, tetapi terpantau terdapat kawah yang cukup dalam. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kontra Terorisme Amerika Serikat, Joe Kent mengungkapkan mendiang Kepala Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Kent memperingatkan Amerika Serikat bahwa membunuh Ali Larijani hanya membuat garda revolusi Iran semakin mendapat dukungan. Like we just killed, Ali Larijani, who was a negotiator, who was eager to get us. And if you give the IRGC a reason to take more control, and they get support from the people, because again, you kill off the Ayatollah, they can say, "Hey, the last guy was too moderate. Look at what it got us. Like, give us more control." I get it. And the Iranian people are going to be like, "Well, actually, yeah, I don't like getting bombed by the Americans and the Israelis. Maybe we do need to listen to the IRGC." Umat Muslim di Rusia merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id di masjid-masjid. Jemaah sholat Id berkumpul di Masjid Kul Sharif yang ikonik di Kazan pada hari Jumat. Sholat Id juga digelar di Masjid Kebanggaan Umat Muslim di Chechnya dan Saint Petersburg, Rusia. Bagi umat Muslim, perayaan Idul Fitri menjadi hari yang penuh sukacita dan diisi dengan saling silaturahmi. Sementara itu, Abdullah, seorang mahasiswa Pakistan yang belajar di Saint Petersburg, menyatakan bahwa warga asing yang berkumpul untuk sholat dan berdoa. From Pakistan. We are from Pakistan. We came here on a scholarship, and this is we are student here. This is the tradition of Eid al-Fitr. After Ramadan, we all get together here. It's a very proud moment for us. After Ramadan, after all Roza, we are here, and we are feeling very proud. This Russia, this All culture. Muslim unite here and pray in front of God, in front of Allah, and we are together and very happy. Ribuan orang di Teheran menghadiri pemakaman Menteri Intelijen Iran Ismail Katib yang syahid dalam serangan udara Zionis Israel pada hari Rabu lalu. Para pelayat menyemut di samping truk yang membawa jenazah Menteri Intelijen Iran Ismail Katib di dekat Grand Musala di Teheran. Isa Zarepur, mantan Menteri TIK Iran, mengklaim bahwa peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa kekuatan Amerika di kawasan Teluk sedang melemah. Pemerintah Iran mengatakan Selat Hormuz terbuka bagi negara-negara sahabat dan negara-negara yang tidak bermusuhan, tetapi tertutup bagi musuh. Sebelumnya, Israel melaporkan kematian Katib yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. همونی که امام راحل گفتن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. هیمنه آمریکا تو منطقه شکسته شده. هیمنه آمریکا تو دنیا شکسته شده. دیگه کسی برای آمریکا تره خورده میکنه. همه دنیا فهمیدن که کد تن کیه. با بستن تنگه هرمز و با نشون دادن قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قدرت مردمی که میبینید همه دنیا فهمیدن که این جمهوری اسلامیه که تعیین میکنه معادلات منطقه. Ketegangan Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin mencekam hingga menewaskan pejabat tinggi Ali Larijani, salah satu tokoh negosiator dalam Iran, Amerika Serikat. Namun sebelum kesepakatan damai terwujud, Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat Israel mencapai puncaknya dengan serangkaian serangan yang menargetkan pejabat tinggi keamanan dan juru berunding Iran. Salah satunya Kepala Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel pada pertengahan Maret 2026. Ali Larijani adalah sosok yang penting bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, ia salah satu tokoh sentral pembicaraan damai Iran-Israel. Bahkan disebutkan pemerintah Iran sempat bersedia menghentikan pengayaan uranium. Namun sebelum kesepakatan damai terwujud, Israel dan Amerika Serikat tiba-tiba menyerang Iran. Tidak hanya mengubur dialog diplomatik kedua negara, Israel memang menginginkan perang berkobar di Timur Tengah. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kontra Terorisme Amerika Serikat, Joe Kent mengungkapkan mendiang Kepala Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Kent memperingatkan Amerika Serikat bahwa membunuh Ali Larijani hanya membuat garda revolusi Iran semakin mendapat dukungan.
Like we just killed, Ali Laranjani, who was a negotiator, who was eager to get us. And if you give the IRGC a reason to take more control, and they get support from the people, because again, you kill off the Ayatollah, they can say, hey, the last guy was too moderate. Look at what it got us. Like, give us more control. I get it. And the Iranian people are going to be like, well, actually, yeah, I don't like getting bombed by the Americans and the Israelis. Maybe we do need to listen to the IRGC. Pasca serangan rudal Israel yang menghantam jurnalis Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Joseph, duta besar Israel untuk Rusia. Kemenlu Rusia memanggil Oded Joseph untuk meminta keterangan terkait serangan rudal yang mengenai jurnalis media Rusia. Sebelumnya Kemenlu mengutuk Israel atas serangan yang jelas-jelas mengenai jurnalis. Sementara itu duta besar Israel untuk Rusia tidak memberikan komentar apapun pasca pertemuannya dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. IDF jet hit RT's journalists in Lebanon. Who's going to be carrying the investigation? Thank you very much. Thank you. Iran menghujani Israel dengan serangan rudal tanpa henti. Rudal tersebut menghantam salah satu kilang minyak terbesar di kota Haifa, Israel. Rudal Iran menghantam kilang minyak Israel di Haifa. Video amatir merekam puluhan rudal yang melayang jatuh dari langit. Hantaman rudal membuat fasilitas minyak milik Zionis itu hancur. Asap tebal mengepul di kilang minyak milik Israel yang terkena pecahan rudal milik Iran. Meski sempat mengakibatkan pasokan listrik terputus, namun Israel mengklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan signifikan di kilang tersebut. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim targetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Asdod, hingga target-target militer dan keamanan. Pecahan rudal menghantam taman kanak-kanak di Haifa, Israel. Suasana genting terlihat di kawasan distrik Haifa, tepatnya di Kiryat Ata. Sebuah taman kanak-kanak terkena pecahan rudal Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Petugas penyelamat langsung mendatangi lokasi dan mensterilkan lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, tetapi terpantau terdapat kawah yang cukup dalam. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengucapkan selamat Idul Fitri ke masyarakat, dan di kesempatan ini Purbaya meyakinkan warga bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja. Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga ke depan semuanya makin sukses, makin senang, makin kaya, makin bahagia. Amin. Ekonomi bagus, Pak? Ekonomi masih bagus. Jadi gini, ketika ada keluhan atau klaim bahwa ekonomi sedang resesi atau menuju krisis, saya kan bingung. Saya lihat data-data semuanya dari segala sisi sepertinya masih kuat, dan kita juga ke lapangan. Ini masih bagus tuh, di lapangan juga Tanah Abang dan lain-lain. Memang mungkin ada tempat-tempat yang kosong, tapi itu normal kan. Artinya ketika sebuah ekonomi jalan, enggak semuanya ada kebahagiaan. Pak, menu lebaran di rumah apa aja, Pak? Ketupat. Favoritnya apa? Ketupat, rendang, opor. Itu aja. Favoritnya apa, Pak? Favorit Bapak apa? Kayaknya opor nih udah kenal. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Selamat lebaran ya, Pak. Selamat lebaran semua ya. Ya, Pak. Yang nggak pada lebaran. Enggak, Kak Noni nggak lebaran. Nemenin Bapak aja. Nyamperin Bapak aja. Dikasih bonus nggak sama kantor? Aduh. Semoga ya, Pak. Si ekonomi ya. Nanti gue bilang